Halo, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Randy Fredrika, MPM 2341102 dari kelas 1B UMJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman kama dan kelahiran kembali dari Bapak ALM Cornis Wawor dan Biku Utamo Matharera. Disampaikan oleh Bapak Cornelis Wawor atau ALM. Karma diawali kata kar, yang dalam Sanskerta yang berarti perbuatan. Dalam agama Buddha, suatu perbuatan diklarifikasi sebagai kama tidak hanya melalui perbuatan saja, tetapi harus disertai niat atau kehendak saat melakukannya. Contohnya, kita melihat semut yang sedang jalan, lalu kita sengaja menginjaknya. Perbuatan ini dapat menimbulkan kama. Sedangkan kita sedang berjalan menginjak rumput, secara tidak sadar kita telah menginjak semut yang ada di situ. Maka ini bukanlah karma karena kita melakukannya tanpa niat. Selain itu, karma juga dapat dilakukan melalui ucapan dan pikiran. Contoh ucapan seperti mengeluarkan kata-kata kotor, kasar, tanpa berpikir dahulu. Contoh pikiran seperti kita mengumpat orang lain di dalam pikiran kita. Karma juga ada berat dan ringan. 4 jenis karma berdasarkan tahap, yaitu 1. Akusala karuka kama. Contohnya membunuh ayah dan ibu, membunuh arahat, melukai sang Buddha dan memecahkan belah sang Buddha. Akibatnya akan terlahir di neraka Awiji atau neraka yang penderitaannya paling parah. 2. Achinaka kama atau kama kebiasaan. Jika seorang tidak melakukan karma buruk berat, maka jenis karma keduanya yang akan berperan yaitu karma kebiasaan. Ini achinaka karma adalah karma yang sering dilakukan sebagai kebiasaan kita. Contohnya berkata kasar, mencuri, berjudi dan lain-lain. 3. Asana kama atau kama yang muncul menjelang kematian. Jika tidak ada dilakukan anicca karma tadi, maka jenis karma ketiga ini yang akan berperan. Asana karma pada umumnya tergantung dari karma pikiran kita. Apabila kita memikirkan yang baik menjelang kematian, maka akan terlahir di dalam yang bahagia. Sebaliknya, apabila kita memikirkan yang buruk menjelang kematian, maka akan menciptakan karma buruk dan akan terakhir di alam menderita. 4. Katata kama atau kama yang tidak terlalu berat dirasakan akibatnya. Karma ini berproses apabila ketiga karma di atas tidak perlu dilakukan. Misalnya, perasaan seseorang pernah melihat dan menyingkirkan paku agar tidak ada orang lain yang terluka. Karenanya, apabila karma sederhana yang membahagiakan ini timbul pada saat kematian, ia dapat terakhir di alam bahagia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karma dan pengaruhnya dalam kehidupan yang disampaikan oleh Biku Utamo Mahathera. Berpendapat bahwa karma artinya niat dan hanya tidak selalu jelek ketika melakukan sesuatu dengan niat tertentu. Karma selalu mengelilingi kehidupan kita. Kita tidak pernah lepas dari karma. Contohnya, ada orang yang hidup miskin atau kaya. Ada yang dagangnya laris atau tidak laris. Itulah hasil dari buah karma. Kita bisa mengubah karma kita, perbuatan yang kita lakukan dengan badan ucapan, serta pikiran itu bisa mengubah jalan hidup kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati, jangan melakukan kejahatan sekali dengan pikiran. Kita harus mengembangkan pikiran kita setiap saat dengan hal-hal yang baik atau positif. Ada 4 jenis karma berdasarkan fungsinya. 1. Janaka karma adalah karma penghasil. Contohnya kelahiran di alam manusia dalam kondisi keluarga yang berkecukupan dan bahagia, atau di alam binatang dengan keterbatasan fisik. 2. Upatahabaka kama adalah karma pendorong atau penyokong. Contohnya kondisi fisik yang melemah karena didukung dengan kurangnya gizi yang baik akibat terakhirnya di keluarga tidak mampu. 3.
Upapilaka karma. Karma yang berfungsi menekan, mengolah, menyelaraskan satu hasil karma yang telah timbul. Contohnya meskipun lahir di alam binatang, namun mendapatkan kebutuhan hidup yang layak karena dirawat oleh seseorang. 4. Upagataka karma, yaitu karma yang berfungsi merusak, menyakiti satu hasil karma yang telah timbul. Contohnya seseorang yang lahir dari keluarga mampu sebagai hasil dari karma baik, namun karena ia melakukan korupsi akibatnya dipenjara dan kehilangan harta dan kebahagiaannya. Selanjutnya adalah kaitan dengan hukum karma dan kelahiran kembali berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber ini. Dapat disimpulkan bahwa keduanya menjelaskan mengenai hukum karma dan kelahiran. Kembali ada jenis karma berdasarkan tahap berat dan ringan, waktu berbuahnya, dan juga fungsinya. Menurut saya, karma berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan kebajikan. Hukum karma ini menjelaskan masalah penderitaan pengusaha oleh yang disebut nasib dan takdir dalam agama lain, tentang penyebab terjadinya perbedaan yang ada di antara umat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Namo Buddhaya.